Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cik Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 129 sampai 130, di mana kita akan diperlihatkan para hunter yang mulai terdesak, dan kita juga akan diperlihatkan Hunter Sung yang mendapatkan Black Horde. Dan bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai versi Kampung Wibu. Cerita dimulai di alam bawah sadar Sung Jinwoo. Terlihat Shadow Monarch sedang berhadapan dengan dua pasukan monarch sekaligus. Pasukan itu terdiri dari pasukan monster binatang buas yang dipimpin oleh Beast Monarch dan pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis Baran. Mereka berdua berencana mengkhianati Shadow Monarch karena takut melihat kekuatan luar biasa milik Shadow Monarch. Shadow Monarch yang melihat kedatangan dua pasukan monarch itu pun melihatnya dengan tatapan yang serius. Scene berpindah ke dalam kuil Karteon. Terlihat di sana terdapat seorang hunter yang sedang terluka akibat serangan arsitek. Choi Jong-in berkata, "Kumpulkan semua kekuatan kalian, pindahkan yang terluka ke belakang barisan." Mereka semua sangat panik karena keadaannya yang semakin mendesak. Walaupun mereka mengalahkan pasukan patung berkali-kali, mereka akan tetap kembali bangkit seperti semula. Dengan senyum yang buas, arsitek berkata, "Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan Raja yang Agung. Yang akan terjadi di saat kalian semua bisa mengalahkan bonekaku. Itu pun kalau kalian masih dapat bertahan." Patung dewa melancarkan serangan dengan mengeluarkan laser dari matanya. Namun para hunter bisa menghindar karena peringatan dari ketua Choi Jong-in. Ia pun membalas serangan tersebut dengan menggunakan sihir apinya tepat mengenai wajah monster patung dewa. Ia menyarankan para hunter yang lain untuk menyerang patung-patung yang ada di belakang, sementara ia akan menghadapi patung dewa. Menanggapi hal itu, Wo Jingchul langsung melancarkan pukulannya ke arah monster patung. Namun betapa kagetnya ia karena pukulannya itu tidak memberikan bekas apapun. Lalu tiba-tiba kepala monster itu terkena sihir api yang sangat kuat dari Choi Jong-in. Ia memperingatkan rekan-rekannya untuk selalu berhati-hati. Para hunter lainnya pun mulai panik karena kekuatan mereka tidak bisa memberikan bekas apapun kepada para monster-monster patung yang ada di sana. Melihat hal itu, Choi Jong-in bergumam dalam hatinya, "Sialan, nampaknya aku harus membangunkan Hunter Sung. Apakah dia berada di bawah pengaruh sihir atau tidak? Aku tidak begitu yakin. Tapi ini adalah cara untuk bisa membangunkannya sekarang." Choi Jong-in kemudian menggunakan sihir apinya untuk membangunkan Hunter Sung. Di saat sihirnya hampir mengenai Hunter Sung, tiba-tiba arsitek datang dan menghentikan serangannya tersebut. Arsitek berkata, "Beraninya kau mengganggu tidur sang raja." Ia pun menyerang Choi Jong-in. Namun di saat pukulannya hampir mengenai wajah Choi Jong-in, para hunter lainnya dan Wo Jingchul membantu untuk menahannya. Kemudian Wo Jingchul berkata kepada Hunter Cha, "Hunter Cha, cepat bangunkanlah Hunter Sung. Kami akan mengatasi masalah di sini." Hunter Cha pun langsung berlari mendekat ke arah Hunter Sung berencana ingin membangunkannya. Scene berpindah di alam bawah sadar Sung Jinwoo. Terlihat pasukan monarch sedang bertempur melawan pasukan prajurit bayangan milik Shadow Monarch. Sung Jinwoo sangat kagum melihat kekuatan pasukan prajurit bayangan. Walaupun dihancurkan berkali-kali, mereka semua tetap bangkit kembali. Sung Jinwoo bergumam dalam hatinya, "Para monarch yang muncul dari kedua gate, tanpa keraguan mereka membunuh prajurit bayangan. Jika ini adalah perang antara monster dan para ruler, tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung. Atau jangan-jangan ini adalah konflik internal para monarch.
Pertarungan terus berlanjut. Terlihat para pasukan Monarch dan pasukan prajurit bayangan saling bertempur satu sama lain. Dan pada akhirnya sang Shadow Monarch pun turun tangan. Ia mengalahkan Raja Iblis Baran dan membuatnya sangat terpojok. Shadow Monarch bertanya kepada Raja Iblis Baran, "Kenapa kau mengkhianatiku? Sayang sekali. Aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau." Tanpa berkata apapun, Raja Iblis Baran tersenyum melihat Shadow Monarch. Karena marah, Shadow Monarch pun langsung mencekiknya. Dan Shadow Monarch pun langsung melukai mata Raja Iblis Baran, membuatnya kehilangan satu mata. Shadow Monarch melepaskan cengkramannya, melepaskan topeng Raja Iblis Baran. Sung Jinwoo sangat kaget saat melihatnya, karena Raja Iblis tersebut ternyata adalah Raja Iblis Baran yang pernah dilawannya di kuil iblis. Kemudian tiba-tiba Sung Jinwoo melihat dirinya sebagai Shadow Monarch. Ia berdiri di depan hadapan Raja Iblis Baran. Sung Jinwoo merasakan perasaan yang sangat aneh. Ia memegang dada sebelah kirinya, merasakan bahwa ada dua jantung di dalam dirinya. Jantung tersebut adalah jantung Black Heart yang diberikan oleh sang Shadow Monarch kepada dirinya. Lalu ia melihat para ruler yang terbang menghampirinya. Sistem memberikannya notifikasi, data telah selesai dibuka. Saat Hunter Cha hendak membangunkan Sung Jinwoo, ia pun dihadang oleh arsitek. Mereka berdua bertarung dan Hunter Cha bisa mengimbanginya. Arsitek berkata, "Menarik, kau benar-benar menarik. Ini melebihi ekspektasiku." Kemudian Hunter Cha mengeluarkan skill Sword Dance dan menyerang arsitek. Arsitek bisa menahan semua serangan Hunter Cha, dan hingga pada akhirnya Hunter Cha pun terkena tebasan dari arsitek yang membuatnya berteriak kesakitan. Ia tertawa sambil berkata, "Hahaha, apakah hanya sampai segini saja? Ini terlalu membosankan dasar manusia." Terlihat para hunter lain mulai panik karena semua skill mereka dan kekuatan mereka tidak bisa menghancurkan patung-patung yang ada di sana. Bahkan arsitek pun tidak bergeming sama sekali saat terkena serangan dari mereka. Hunter Cha pun kembali pergi menuju ke Hunter Sung, ingin membangunkannya. Perjuangannya selalu dihalangi oleh arsitek. Arsitek mengejarnya dan memberikannya serangan tebasan pedang. Namun Hunter Cha masih bisa menghindar. Membuat arsitek berkata, "Cara menghindar yang cukup bagus." Tiba-tiba arsitek kaget saat melihat prajurit bayangan berada bersama dengan Hunter Cha. "Berdasarkan peraturan dari ruangan ini, kau tidak dapat keluar. Tapi ada satu syarat. Karena raja telah meletakkan bayangannya padamu, jadi aku akan membiarkanmu melihat kebangkitan sang raja. Hari ini, di tempat ini, satu monark paling mulia akan turun ke dunia ini. Aku akan memberikanmu kesempatan, tapi tidak dengan manusia yang lain." Menanggapi hal itu, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Siapa bilang?" Ternyata suara itu berasal dari Hunter Sung, membuat arsitek sangat kaget dan Hunter Sung pun langsung melancarkan tinjunya tepat di wajah arsitek. Melihat hal itu, Wo Jinchul dan Choi Young-in sangat lega karena Hunter Sung sudah bangun. Hunter Sung berkata kepada arsitek, "Kau, apa yang kau lakukan pada diriku?" Arsitek sangat panik. Kau bukan raja. Di mana sang raja? Raja, apakah kau ada di sana? Bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan egomu, bahkan dengan Black Heart di dalam dirimu?" Hunter Sung menjawab, "Black Heart, apakah kekuatan magis yang sangat kuat ini berkat jantung ini?" Kemudian sistem memberikan notifikasi kepadanya. "Titel Demon Hunter. Anda telah memenuhi persyaratan
Anda telah mendapatkan kembali ingatan saat mengalahkan Demon King Baran, Monarch of White Flames. Kekuatan yang besar telah mengakui player sebagai pemilik barunya. Efek Blackheart penambahan MP 1000. Hunter Sung menegaskan, Blackheartku bukan karena dia, dan Blackheart ini tidak seharusnya membantuku. Data yang aku dapatkan tidak memberiku jawaban. Aku tidak mendengar apapun. Apa itu player? Apa yang coba kau lakukan pada diriku? Dengan perasaan yang panik, arsitek menjawab, mungkinkah Shadow Lord, kau telah melawan kami? Kau pikir monark lain akan membiarkanmu? Hunter Sung pun mengeluarkan daggernya, bersiap-siap hendak menghabisi arsitek. Walaupun panik, arsitek tetap tidak menunjukkan kepanikannya. Ia berkata, hahaha, kau melebihi ekspektasiku. Aku rasa aku sedikit tahu kenapa kau dipilih. Menanggapi hal itu, patung-patung yang lainnya juga mulai bangkit kembali. Para hunter sudah mulai panik karena mereka semua telah kehabisan tenaga di pertempuran sebelumnya. Arsitek menegaskan, jika kau membunuhku sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan boneka-bonekaku. Apa kau masih ingin membunuhku sekarang? Hunter Sung menjawab, jadi apa yang akan terjadi jika aku membunuhmu dulu, setelah itu menghancurkan boneka-bonekamu? Jika kau membunuhku, aku adalah perancang sistem. Tersenyum, Hunter Sung menanggapinya. Apa aku akan kembali menjadi Hunter Rang E? Aku juga telah memikirkan tentang ini semua. Hanya karena orang yang menciptakan sistem menghilang, itu tidak berarti sistem akan mulai runtuh, bukan? Kau telah memaksaku, dasar manusia. Arsitek berencana mereset semua sistem yang telah diberikan kepada Hunter Sung. Namun, sistem menolaknya. Hal itu membuatnya semakin panik. Arsitek sangat panik dan ketakutan. Ada apa dengan sistemnya? Dengan tatapan dingin, Hunter Sung berkata, ada suatu hari, aku telah memikirkan tentang semua ini. Sistem memanfaatkanku dan aku memanfaatkan sistem. Aku selalu memberikan hasil yang melebihi dari perkiraan sistem. Dengan kata lain, aku telah menelan sistemnya. Dasar kau manusia. Lalu Hunter Sung pun langsung menggunakan daggernya mencincang habis arsitek, membuatnya terbelah menjadi beberapa bagian. Saat-saat terakhir arsitek berkata, sungguh tidak terprediksi. Akan tiba suatu saat pilar api menopang langit, kematian yang tak terelakkan akan menemukanmu. Menanggapi hal itu, Hunter Sung berkata, aku akan menunggunya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.